Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom pemirsa, direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 2820, resisten hingga ke 3270. Kemudian BRPT buy on break di 1080, supportnya resisten di 1270. Perbankan Big Cap masih direkomendasikan buy. BBNI supportnya di 5075, resistennya cukup lebar hingga ke 6000 pemirsa. Kemudian BBRI juga 4750 supportnya, resistennya juga cukup lebar di 5625, direkomendasikan buy. Telkom, BRPT, BBNI dan BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, langsung saja kita ke saham pilihan pertama untuk Telkom. Buy on break di level berapa Ibu untuk Telkom? Halo Ibu Liza. Oke, iya. Telkom level psikologisnya ada di angka 3000, sorry. Oke. Dan kemudian resisten pertama dia harus tutup gap dulu di 3040. Nah, itu jadi another level untuk average up. Target untuk jangka pendek di sekitar 3300 sampai ke gap yang kedua ada di sekitar 3420. Oke. Buy on break di level berapa, Bu? Bisa diulang kembali? Di atas 3000. Oke, di atas 3000 untuk Telkom. Hari ini ditutup di 2930, kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,01%. Intraday hari ini di 2970. Dalam sepekan terakhir, Telkom ataupun dalam sebulan sepertinya cukup sulit untuk menembus ke level 3000-an. Secara teknikal, apa yang menjadi penghalang untuk Telkom, Ibu? Memang di situ ada resisten MA50. Ya. Jadi ya merupakan suatu langkah yang kritikal untuk bisa dilewati. Oke, untuk Telkom supportnya tadi di 2820, 3270 untuk resistennya. Saham pilihan kedua untuk BRPT, Ibu. Anda juga rekomendasikan buy on break dalam hal ini untuk BRPT? BRPT, nah ada resisten jangka panjang di sekitar 1140. Ya. Closingnya hari ini berapa? Tolong dicek kembali. 1120. Kalau ini sudah bisa dilewati. Nah, berarti masih belum bisa lewat walaupun seharian ini mungkin sudah dicoba-coba, tapi closingnya belum confirm. Jadi hold dulu. Kalau sudah bisa tembus, maka first target ada di sekitar 1300 atau ke 1350, 1400. Baik, intraday hari ini mencoba mendekati ke level 1140. Intraday hari ini tertinggi di 1135. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Ibu Liza. Perbankan Big Cap, BBNI dan BBRI. Kita ke BBNI terlebih dahulu. Range dari support dan resistennya cukup lebar, Ibu. Analisis Anda untuk BBNI? BBNI sejujurnya memang di sekitar level 5350 sampai 5400 ini resisten kritikal. Tapi kalau bisa dilewati maka akan membentuk suatu pola bullish reversal yang memang bisa membawa dia cukup jauh. Target pertama obviously sekitar angka bulat 6000, kemudian text targetnya 6200. Di level penutupan hari ini juga tidak masalah ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk ambil posisi dari sisi target Anda ke 6.000 hingga 6.200, Ibu Liza? Untuk hari ini closingnya berapa? Sorry? 5350, Ibu. 5350 candlenya bentukannya seperti apa itu namanya shooting star di area resisten. RSI sudah cukup oversold, memang agak spekulatif. Kalau mau masuk saat ini saya sarankan sedikit aja. Baik, idealnya di bawah 5350 atau tepatnya di berapa? Saya lebih yakin kalau dia bisa tembus ke atas 5400. Oke. Confirm untuk atau supportnya di sekitar 5200. Baik. 5350 penutupan hari ini, artinya tunggu ke 54 terlebih dahulu. Kalau terjadi koreksi 52 entry ideal untuk BBNI dengan target tadi 6.000 hingga ke 6.200-an. Kita beralih ke saham pilihan terakhir masih dari perbankan Big Cap. BBRI juga direkomendasikan buy di level berapa untuk BBRI dengan penutupan hari ini 4820 tertekan di 0,21%. 4820, oke. BRI jadi adalah yang paling laggard ya Mas David. Dia masih dalam bentukan sideways ini polanya. Kalau sudah bisa tembus ke atas 4920
kemudian 5.000, nah itu boleh dilakukan average up bertahap. Supportnya ada di sekitar 4.700 sampai 4.650. Di area situ bisa untuk cicil berlipat. Oke, ada Telkom, BRPT, BBNI dan BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya, saya akan coba cek ini. Dari Bapak Bambang Febriamito menanyakan saham Antam, Ibu, bisa ke 2.000 tidak sampai dengan akhir tahun? Sudah 25 hari saya hold katanya. Mungkin dengan harapan harga emas terus melanjutkan level new all-time high-nya di tengah dari prospek kebijakan suku bunga The Fed. Analisis Anda untuk Antam? Oke. Pertama-tama kalau mau ke 2.500 pelan-pelan Pak, jadi bertahap. Ini levelnya adalah ada resisten jangka panjang di sekitar 1650. Jadi Antam sampai 1700. Antam kan so far trennya sudah down ya. Jadi pertama perlu patahkan dulu kutukan down trennya itu, baru nanti bertahap ke 1800 dan 2000. 2.500 tadi pertanyaannya ya, saya rasa masih cukup jauh. Tapi kalau ke 2.000, Ibu? Cukup sulit? 2.000 juga agak jauh, jadi untuk jangka pendek kalau bisa 1.600 sampai 1.700 itu udah oke. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu menanyakan saham AHAP, Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Bagaimana prediksi saham ini kemudian boleh buy tidak untuk AHAP? Oke. Despite fundamental, jadi kalau dilihat dari technical pergerakan hari ini, justru ada trennya belakangan hari ini mulai terbentuk, maksud saya. Jadi resisten awal memang sekitar 130. Ini 130, ya betul. Nanti kalau sudah break baru boleh average up, Bapak atau Ibu. Target pertama adalah di sekitar 150. Baik. Kemudian ada Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, Ibu menanyakan ULTJ, Ultra Jaya, sudah ambil posisi di 1785. Arahnya akan kemana untuk ULTJ? ULTJ, oke. Kalau dia bertahan di support 1800, 1780, saya rasa punya chance untuk technical rebound, tapi sementara itu kita jangan keburu masuk. Tunggu ada reboundnya, dan kemudian resisten terdekat adalah 1860 sampai 1900. Afterwards baru ke arah 1980 sampai 2000. Baik, 1785 di hold saja, Bu, atau support mungkin yang harus diwaspadai untuk ULTJ? Ini support, ya betul, sudah di bottom, hopefully ada technical rebound karena RSI-nya saya lihat juga sudah hampir masuk area oversold. Oke, baik. Selanjutnya ada Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur menanyakan saham Weton, Ibu. Apakah mungkin bisa sampai di 130 sampai dengan akhir minggu ini? Weton, ya. Wijaya Karya Beton, oke. Kenaikan cukup semangat belakangan ini. Coba kita cek resistennya ada. Ini di daerah 122 kemarin itu memang tantangannya ya, sampai 130. Tadi pertanyaannya sampai berapa? Posisinya, Ibu? Sampai 130 dulu untuk jangka pendek menurut saya. Kalau sudah tembus baru ada chance ke sekitar 150, 160. Oke, 130 ada ya, Bu? Pertanyaan tadi di 130 sampai dengan akhir minggu ini jangka pendek. 130 itu resistennya. Jadi kalau dilihat di pas bagian situ kuat naik apa enggak. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Anggiat Butar-Butar, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham SPRE, Ibu, Suraya Berjaya Indonesia Tbk. Disarankan masuk tidak? Dari sisi teknikalnya analisis seperti apa? Cukup membingungkan gerakannya, tapi ini adalah saham yang baik, yang kuat tren naiknya, jujur aja, karena dari sejak IPO kayaknya nggak pernah ada turunnya nih.
Iya. Posisi saat ini kalau dari sisi valuasi harga dan velocity pastinya udah cukup serem Pak untuk masuk sekarang. Jadi yang ada adalah kalau Bapak punya portfolio di sini sebaiknya pikir-pikir untuk kurangi posisi. Apalagi kalau dia closingnya di bawah 356 Nah, itu tandanya untuk kurangi posisi. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto Ibu, harganya di situ-situ saja katanya. Bisa buy di harga berapa untuk Goto atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Goto memang ini Pak, sedikit lagi ya, dia harus bisa break ke atas 55. Nah, baru dia agak lebih leluasa, mau sampai ke 58 sampai 60. Tapi kalau sideways-nya masih mentok di 55 ya memang masih di situ-situ aja. Oke. Baik, Bapak Inder dari Bali menanyakan perbankan digital BBYB nyangkut di 300 Ibu. Sudah boleh averaging down tidak untuk BBYB? BBYB di 300, tunggu averaging down atau jangan? Ya. Oke, kenaikan hari ini candle-nya lumayan terlihat solid. Averaging down di atas 270, 280. Ya. Targetnya kemudian memang 294, 300. Oke. Kemudian 320. Baik. Kita beralih ke Sidoarjo, ada Bapak Dito, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan INTP Ibu. Support dan resistennya hari ini juga naik cukup tinggi untuk INTP. Indosemen ya? Ya. Oke, Indosemen closingnya kalau nggak salah di 7.300, betul? 7275. 7275, oke. Ya. 7275, sedikit lagi kalau gitu. Ini dia masih dalam tekanan tren turun, ada dalam channel ya. Jadi resistance channelnya itu di 7.300. Ya. Kalau itu bisa di breakout, Bapak boleh average up. Targetnya ada di sekitar 8.000 sampai 8.500. Baik, terakhir Bapak Purnomo menanyakan HMSP Ibu. Hari ini ditutup naiknya sangat signifikan ini. Bisa naik lagi dan jual di harga berapa? Ada apa dengan HMSP sebenarnya? Ya, ini nih yang menjadi penyumbang market nih di saat-saat terakhir ya. Betul. HMSP-nya kita belum tahu dulu nih sentimen apa ya. Terus kemudian besok tolong dicek 780 lewat atau enggak. Sampai 800 angka bulat. Nah, kalau itu lewat mungkin dia mau tutup gap di sekitar 850. Baik. Menurut saya jalannya perlahan-lahan dulu deh, kita pantau. Oke, penutupan hari ini di 770 secara mengejutkan HMSP menguat di 15,79%, level terendahnya di 660 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas Ibu dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Ibu Liza. Ya, sama-sama Mas Dipit. Thank you. Terima kasih Ibu Liza Kamelia Suryanata, Head of Research at NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.